Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Senang bisa berjumpa malam ini dalam program Saat Teduh Penyuluh Dimas Kristen Kepulauan Bangka Belitung. Bersama saya Melati Manurung, penyuluh non-PNS wilayah Bangka Selatan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya apa yang kami baca dan kami dengar sungguh boleh kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tema renungan firman Tuhan malam hari ini, tetap semangat di masa sulit. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, setiap orang berbeda cara menanggapi dan menindaki namanya tekanan dan permasalahan hidup. Ada orang yang menanggapinya dengan cara frustasi atau menyerah. Bahkan mereka lari daripada Tuhan karena tidak tahan dengan tekanan yang mereka hadapi. Dan semua orang ingin bebas dari tekanan. Tapi bagaimana caranya supaya tekanan itu dan setiap masalah yang kita hadapi bisa kita ubah menjadi hal yang baik? Maka kita harus tetap semangat supaya setiap tekanan permasalahan yang kita hadapi bisa kita lalui dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita banyak mengeluh, justru itu malah menambah beban. Kalau kita menyalahkan orang, justru membuat masalah, menambah masalah dalam kehidupan kita atas setiap masalah yang terjadi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap semangat dan kita harus optimis di dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi. Malam hari ini lewat pembacaan firman Tuhan, di mana Yeremia menulis surat kepada bangsa Israel di pembuangan pada saat itu. Mereka sedang menghadapi tekanan, mereka sedang menghadapi permasalahan hidup. Tetapi Nabi Yeremia mengingatkan mereka lewat firman Tuhan supaya mereka menggali potensi dalam kehidupan mereka. Mereka disuruh mendirikan rumah, bahkan membuka kebun untuk menyambung hidup mereka, supaya mereka bisa menikmati hasil. Nah, ini mengingatkan mereka supaya mereka tidak bergantung kepada orang-orang yang ada sekeliling mereka, termasuk bangsa mereka di mana dibuang. Nah, mereka disuruh untuk menggali potensi supaya mereka bisa beraktivitas. Mereka lupa dengan tekanan yang mereka hadapi dengan mereka beraktivitas. Mereka disuruh supaya mereka terus maju dan mereka bisa melewati setiap kesulitan yang mereka hadapi pada saat ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga menghadapi berbagai permasalahan, tekanan hidup, perekonomian, pekerjaan saat ini. Maka kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap semangat untuk melewati semuanya. Dengan bagaimana kita gali potensi, kita lihat kita sebagai anak-anak Tuhan pasti punya potensi. Kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan begitu setiap kesulitan yang kita hadapi pasti kita bisa lewati dengan baik, bahkan mendatangkan kebaikan. Masalah yang kita hadapi juga bisa mendatangkan kebaikan.
Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, selanjutnya mari kita membangun keluarga kita, iman keluarga kita supaya tetap kokoh di hadapan Tuhan. Kita mulai dari keluarga kita bangun iman keluarga kita sehingga dari keluarga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat cara hidup kita tadi, orang-orang akan melihat. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel, mereka dikuatkan lewat firman Tuhan, mereka disuruh menggali potensi, mereka disuruh bertambah banyak. Walaupun mereka dalam tekanan, dalam permasalahan, tetapi mereka bisa melewati semuanya itu. Ada banyak orang melihat mereka bertambah banyak, bahkan mereka baik-baik saja walaupun mereka dalam pembuangan. Ada rahasianya, itu tadi, mereka taat akan firman Tuhan itu, mereka menggali potensi, mereka bertambah banyak, dan mereka justru menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa di mana mereka dibuang pada saat itu. Begitu juga dengan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang, mulai dari keluarga kita. Bangun anak-anak, suami, istri di dalam iman yang kokoh kepada Tuhan. Sehingga lewat itu kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan bagi keluarga, orang lain, bagi tetangga kiri kanan kita, bagi siapa saja di mana kita berada, kita terus bisa menjadi berkat. Walaupun kita menghadapi berbagai macam tekanan dan kesulitan. Dan selanjutnya firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita juga jangan lupa berdoa buat bangsa di mana kita tinggal. Seperti Yeremia mengingatkan bangsa Israel, usahakanlah kesejahteraan kota. Di mereka disuruh berdoa di mana mereka dibuang, supaya bangsa di mana mereka dibuang, mereka juga mengalami kesejahteraan. Karena kalau bangsa itu sejahtera, ada dampak yang baik juga yang mereka alami. Begitu juga kita saat ini, kita ada di bangsa Indonesia yang kita cintai. Ada banyak permasalahan yang dihadapi bangsa kita saat ini. Mari kita tetap berdoa buat bangsa kita, supaya bangsa kita dipulihkan dari perekonomian, keamanan, kesejahteraan bangsa kita dipulihkan. Dengan begitu, kalau bangsa kita sejahtera, aman, kita juga merasakan dampak yang sangat baik. Kita juga pasti merasakan aman, kita juga sejahtera. Kalau perekonomian bangsa kita dipulihkan, maka kita pun akan lebih baik. Kita juga merasakan hal yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin saat ini banyak kesulitan, pasti berbeda-beda yang Bapak Ibu hadapi. Kesulitan apa, permasalahan apa, tekanan apa yang Bapak Ibu, mari lewat firman Tuhan hari ini tetaplah semangat buat masalah dan tekanan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, atau di mana saja Bapak Ibu. Dengan begitu kita semua bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, supaya kita hidup menjadi anak-anak Tuhan yang kokoh, iman yang kuat, sehingga terus kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kami diingatkan supaya kami tetap semangat di dalam menghadapi setiap tekanan permasalahan hidup yang saat ini ada ya Bapak. Tuhan tolong berikan kami kekuatan, kemampuan, hati yang optimis, supaya kami tetap bangkit dan semangat ya Tuhan, sehingga kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan berkat semua pendengar yang ada, supaya mereka juga sungguh kuat di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Shalom.